Hai, selamat datang di channel Najah Tarotku. Di sini saya akan membacakan untuk energi tentang harapan palsu yang dia berikan kepada dirimu. Baik, sebelumnya tetap teguhkan kepercayaan hanya kepada Sang Maha Kuasa, pemilik semesta. Energi ini nanti hanyalah sebagai referensi atau hanya sebatas hiburan untuk kamu di masa lampau, masa sekarang, ataupun masa depan. Semoga kamu bisa lebih bijak dan bijak dalam menyikapi pembacaan ini, begitu ya. Dan bagi kamu yang mau dibantu dalam menyelesaikan masalah kisah cinta, asmara, kehidupan, karir, finansial, atau apapun itu, kamu bisa personal reading. Kamu bisa menghubungi Najah melalui kontak person yang sudah Najah cantumkan di kolom description video, dan itu berbayar, begitu ya. Baik, sekarang saya akan mulai. Saya tarik energi tentang harapan palsu yang dia berikan kepada dirimu. Baik, sekarang saya akan mulai. Baik, sekarang saya akan mulai. Di sini ada Seven of Cups, tetapi Seven of Cups ini reverse. Oh, ada Ten of Swords. Baik, di Seven of Cups yang reverse dan Ten of Swords, di sini terbaca dengan sangat jelas tentang harapan palsu yang dia berikan kepada kamu adalah harapan yang dimana dia banyak sekali menjanjikan yang berkaitan tentang asmara. Mungkin dia banyak menjanjikan ini itu untuk kamu, atau mungkin di sini dia banyak menjanjikan atau ngasih harapan kamu tentang adanya bahwa kamu pilihan terakhirnya dia, atau bahkan di sini kamu adalah seseorang yang akan dia perjuangkan, atau mungkin dia akan mau untuk memberikan semuanya untuk kamu, atau mungkin di sini dia akan bener-bener kayak bisa kayak ngarahin kamu di ABCD gitu loh di sini. Jadi di Seven of Cups yang reverse bisa dikatakan ada perjalanan hidup yang kamu lalui dengan dia, dimana perjalanan itu kayak hanya terlalu banyak sekali harapan dan janji yang tidak dia tepati, karena dengan sesuai judulnya di sini. Ya, di Seven of Cups dan Seven of Cups di reverse ketika disinkronkan dengan Ten of Swords terbaca dengan sangat jelas juga. Kamu kayak malah justru ngerasa bahwa kamu ditinggal oleh dia, atau kamu ngerasa kayak kamu harus meninggalkan dia karena dia yang telah meninggalkan kamu, atau bahkan memang di sini kamu belum bisa untuk benar-benar move on dari dia karena dia yang telah meninggalkan kamu. Ya, banyak sekali harapan yang dia berikan, janji yang dia berikan, dan itu lebih karena di mana kamu itu diambil oleh dia, dan ketika dia sudah mengambil kamu atau mengambil diri kamu di sini terbaca kayak kamu langsung ditinggalkan dia begitu saja gitu loh. Jadi harapan dia yang dia berikan kepada kamu adalah harapan di mana dia akan senantiasa menemani, dia akan senantiasa menyertai, dia akan senantiasa kayak menjadikan kamu satu-satunya yang tidak akan dia tinggal. Tetapi apa yang terbaca di sini? Seven of Cups reverse dan Ten of Swords. Kamu dalam keterpurukan. Ya. Kamu dalam kehancuran karena janji dia. Bahkan malah justru terbaca dengan sangat jelas dia kayak banyak memakan
sorry, dia banyak kayak menjilat ludahnya dia sendiri di sini, karena ada berbagai macam janji atau bahkan harapan yang dia berikan sama kamu, tetapi kayak malah justru dia mengingkari itu, dan banyak sekali kayak tingkahnya dia, di mana tingkah tersebut di luar dari kebiasaan dia, di mana dia pernah berkata atau dia pernah melakukan sebuah aktivitas atau rutinitas untuk tidak melakukan A, ternyata dia melakukan A di sini. Dia pernah bersumpah serapah sama kamu, atau dia pernah mengatakan dengan sangat lantangnya untuk dia nggak akan kembali sama kamu, atau kayak di sini bisa dikatakan dia memilih orang lain dan tidak mau sama kamu lagi. Tapi terbaca di saat dia telah meninggalkan kamu, potensi besar dia kembali di hidupnya kamu, atau potensi besar di sini dia malah mencoba untuk memancing-mancing energi kamu agar kamu menerima dia kembali gitu loh. Ya, jadi harapan palsu yang dia berikan ini bener-bener kompleks, sangat kompleks sekali di sini. Gitu. Ya. Dan dari harapan yang dia berikan sama kamu, selain itu kayak menyakiti diri kamu, itu juga kayak memberikan sebuah energi di mana kamu kayak ngerasa tersadarkan bahwa laki-laki seperti itu atau perempuan seperti itu memang tidak layak dan tidak cocok untuk dirimu. Dia punya banyak sekali pilihan. Dia punya banyak sekali energi cinta yang bercabang, hati yang bercabang, dan kamu di sini dipatahkan, ditusuk, ya, dihancurkan, ditendang, ditinggalkan dengan begitu kejamnya, kejinya tanpa ampun di sini. Ya. Dan ketika dia berucap tentang sesuatu hal yang buruk, terbaca dengan sangat jelas bahwa dia kayak nggak menyesali itu gitu loh. Dan ketika di sini ibarat kata dia kayak mencela, menghina atau apapun itu, dia kayak malah justru di saat dia mencoba untuk mendekati kamu, dia ngerasa dia nggak ada dosa sama kamu, atau dia ngerasa kayak dia tidak berbuat apa-apa sama kamu gitu loh. Ya. Baik, di sini ada Knight of Pentacles. Terbaca dengan sangat jelas tentang harapan dia adalah harapan di mana ini juga berkaitan tentang finansial. Mungkin dia pernah berjanji sama kamu, atau mungkin dia pernah ngasih harapan sama kamu bahwa dia ingin ngasih kamu kerjaan, atau bahkan dia ingin nafkain kamu, atau bahkan di sini dia kayak ingin membantu finansial kamu, atau mungkin di sini dia kayak pengen bayar hutangnya ke kamu, atau mungkin di sini kayak dia ingin bekerja keras agar dia bisa membantu kamu, atau lain sebagainya yang berkaitan dengan finansial. Tapi kayak itu semuanya terhampakan gitu loh, terkosongkan gitu loh, terpalsukan gitu loh. Jadi kayak bener-bener manusia macam apa yang dulu pernah kamu perjuangkan, atau manusia macam apa yang dulu pernah kamu tangisi, atau manusia macam apa yang sampai dengan detik ini atau sekarang ini masih kayak sulit untuk benar-benar kamu maafkan di sini. Ya. Kemudian di sini ada Three of Swords, dan Three of Swords ini reverse. Sword itu ya energi dari elemen udara ya. Elemen udara sangat mendominasi di sini. Sword itu energi elemen udara, di mana ada Gemini, Libra, dan Aquarius. Ya. Kalau Cups itu energi dari elemen air, ada Cancer, Scorpio, Pisces. Dan Pentacles ada energi dari Taurus, Virgo, Capricorn ya. Tapi yang paling mendominasi Gemini, Libra, Aquarius. Di Three of Swords yang reverse ini terbaca dengan sangat jelas ya.
Mungkin dia pernah memberikan harapan kepada kamu tentang masa depan, atau bahkan di sini mungkin dia pernah memberikan harapan sama kamu bahwa dia akan kembali dan meninggalkan orang lain, yang dimana orang lain itu menjadi selingkuhannya dia, atau bahkan orang lain itu adalah orang yang dia sayangi. Di sini dia kayak bener-bener banyak sekali ngasih harapan, dimana harapan itu kayak bullshit gitu loh, omong kosong sekali gitu loh, nonsense sekali gitu loh bahasa halusnya ya, gitu. Three of Swords yang reverse. Justru malah yang kamu dapatkan dari dia berdasarkan harapan palsu tersebut adalah jantungnya kamu yang terasa tertusuk-tusuk di sini ya. Tapi walaupun jantung kamu tertusuk-tusuk kuat sekali, kayak bisa dikatakan kamu juga nggak ada dendam sama dia. Kamu benci, kamu kesel, kamu sebel, tapi kamu nggak ada dendam untuk ingin menghancurkan dia balik, atau kamu nggak ada dendam untuk kayak bener-bener di sini mensumpahi dia ya, atau bahkan kamu nggak ada dendam untuk kayak bener-bener menghancurkan hidup dia secara langsung di sini. Jadi terbaca dengan sangat kuat bahwa selama ini kamu berusaha untuk menjadi seseorang yang mengalah, atau selama ini kamu berusaha untuk menjadi seseorang yang sabar, dan sabarnya kamu begitu sangat luas. Walaupun dia punya banyak pilihan, atau walaupun dia punya banyak sekali kesenangan, atau walaupun di sini dia punya banyak sekali hiburan, dan walaupun di sini mungkin dia banyak pamerin hiburan di saat kamu dalam jatuh, tapi terbaca dengan sangat kuat bahwa sampai kapanpun atau kemanapun dia pergi, potensi besar dia kayak akan kembali sama kamu, atau potensi besar dia juga kayak susah untuk benar-benar move on dari kamu, dan dia akan selalu mencari-cari perhatian kamu, atau bahkan mencari gara-gara agar bisa terkoneksi lagi sama kamu. Karena memang di sini ada unfinished business yang belum terselesaikan gitu loh ya. Kemudian ada Queen of Pentacles. Dan di Queen of Pentacles ini terbaca dengan sangat jelas di masa sekarang ini ya, dari pihak kamu yang ketarik di pembacaan, kamu berusaha untuk menyadari bahwa hidupmu itu bukan hanya tentang dia. Hidupmu itu bukan hanya tentang terus memikirkan dia, atau hidupmu itu bukan hanya terus tentang meratapi nasib, atau bahkan bukan hanya tentang stalkingin gitu loh. Tetapi di sini terbaca kamu ngerasa bahwa hidupnya kamu adalah hidup di mana kamu harus stabil di finansial ya, dan kamu berusaha kayak bekerja keras di sini dan menunggu berbagai macam tawaran pekerjaan, atau bahkan segala hal yang berkaitan dengan finansial. Karena kamu ingin memapankan finansial kamu dulu, dan kamu juga ingin ngerasa bahwa ketika kamu sudah mapan dalam hal finansial, kamu kayak bisa membantu banyak orang di belakangnya kamu atau di sekelilingnya kamu di sini. Karena kamu juga ngerasa bahwa dari pihak dia pun dia banyak ngasih harapan kamu berkaitan dengan finansial, dan kamu ngerasa kayak itu masih dalam kategori utang gitu loh. Walaupun kamu berusaha untuk mengikhlaskan, tapi terbaca dengan sangat kuat terkadang di sini kamu untuk membesarkan hati ya, dimana dia aja masih punya banyak hutang sama kamu. Bagaimana hidup dia bahagia gitu loh. Itu cara kamu untuk membesarkan hati di saat hidupnya kamu dipenuhi dengan harapan-harapan palsu yang dia berikan. Begitu. Hutang itu bisa berkaitan dengan hutang janji ya, hutang janji yang berkaitan dengan finansial, hutang harapan ya, hutang komitmen dan lain sebagainya. Begitu. Baik. Kemudian di sini ada Nine of Pentacles. Dan Nine of Pentacles ini reverse ya. Sejauh ini elemen tanah juga mendominasi ya, Taurus, Virgo, Capricorn. Mungkin ini salah satu ada energi kamu, atau bahkan energi dia, atau hanya sebatas energi saja. Di Nine of Pentacles yang reverse terbaca dengan sangat jelas ya, bisa dikatakan
walaupun kamu berusaha untuk ingin selalu menstabilkan diri dan membantu orang lain agar orang lain juga bisa stabil, tapi kuat juga di sini kayak bisa dikatakan kamu ngerasa apa yang kamu kumpulkan atau apa yang kamu cari atau apa yang sedang kamu perjuangkan dalam hal finansial itu kayak bener-bener tidak bisa membeli segala sesuatu yang berkaitan tentang kebahagiaan kamu. Ya, itulah kenapa kegalauan kamu, kegundahan kamu itu masih sering terasa gitu loh. Apalagi ketika kamu mendengar tentang dia atau kamu melihat tentang dia, di mana dia bahagia dengan pasangan barunya, atau di mana di sini dia bahagia dengan kesibukannya, atau mungkin di sini dia begitu sangat memamerin uh, kebahagiaan dia di atas penderitaan kamu gitu loh. Jadi di tebaran pertama ini kuat sekali bahwa dia banyak memberikan harapan dan kamu tersiksa karena itu. Tapi di saat kamu tersiksa, kamu berusaha untuk bangkit, di mana bangkitnya kamu adalah kamu tidak bangkit sendirian. Ya, di mana bangkitnya kamu adalah bangkit ketika benar-benar kamu juga bisa membuat banyak orang ini bangkit gitu loh. Konotasi kamu membantu mereka gitu loh. Dan konotasinya pasti positif gitu loh di sini. Ya. Dan terbaca dengan sangat jelas juga sejauh ini di tebaran pertama terbaca dengan sangat kuat kalian masih terikat dalam energi jiwa, dimana kalian belum terpisahkan atau belum benar-benar terputuskan, masih ada potensi kalian terkoneksikan, terujukan, atau bahkan saling stalking satu sama lain, dan sakit ini masih terasa ya. Tapi kembalinya kalian cepat atau lambat di sini juga terasa kayak kalian memang akan bisa bersama lagi, atau kalian memang akan bisa terkoneksi lagi, atau kalian memang di sini masih saling peduli sebenarnya ya. Ada the strength ini energi dari Leo. Jadi di the strength yang tegak lurus dan Seven of Cups yang reverse terbaca dengan sangat kuat juga bahwa sebenarnya kamu sudah hafal, kamu sudah sangat hafal, dan kamu sudah sangat paham tentang kebullshitan dia, atau tentang kebohongan dia, atau tentang harapan-harapan yang sering dia berikan sama kamu, tapi ujung-ujungnya nol besar. Di sini kamu paham gitu loh. Dan di the strength ini juga bisa dikatakan walaupun kamu sudah paham, tapi kamu juga kayak masih berusaha membesarkan hatinya kamu ya, membesarkan diri kamu bahwa kamu bisa merubah dia, atau kamu masih bisa menaklukkan dia, atau kamu masih benar-benar kayak bisa mengarahkan dia. It's okay, nggak apa-apa, nggak apa-apa ya. Ketika kamu masih punya harapan itu nggak apa-apa, karena memang kita sebagai manusia ketika kita punya naluri untuk membantu orang ya, sejahat apapun orang itu kepada diri kita, pasti kita masih akan selalu merasa bahwa orang itu bisa berubah dan akan berubah, atau memang masih pantas untuk kita ubah, kita arahkan atas izin Sang Maha Kuasa gitu loh ya. Baik, ada Seven of Pentacles dan Seven of Pentacles ini reverse. Di Ten of Sword dan Seven of Pentacles yang reverse ini terbaca dengan sangat jelas ya. Bisa dikatakan selama ini kamu berusaha untuk merawat dia, selama ini kamu berusaha untuk kayak bener-bener peduli akan hidup dia, atau bahkan selama ini bisa dikatakan untuk masalah makannya, atau untuk masalah hidupnya, atau untuk masalah hal-hal kecil yang berkaitan dengan finansial, kamu selalu mensupport dia, atau kamu selalu bener-bener kayak ada untuk dia ya, dan membantu dia dalam hal apapun itu gitu loh, atau mensupport dia dalam hal apapun itu gitu loh ya. Tapi di sini terbaca dengan sangat jelas ya, ujung-ujungnya sakit yang kamu dapatkan, ditinggalkan ya, yang kamu rasakan, dan ibarat kata kamu juga kayak dimakan oleh kebaikan kamu sendiri gitu loh ya, dimana kebaikan yang kamu berikan sama dia kayak bener-bener ini memakan kamu, menggerogoti kamu, atau menampar kamu. Jadi yang harus kamu pahami dari energi ini, tidak ada kebaikan yang tersia-siakan. Jadi ketika kamu ngerasa kamu sakit hati atas kebaikan yang kamu berikan selama ini, insya Allah di saat nanti kamu ikhlas, pasti Allah akan membantu kamu dan menolong kamu ya.
Apa yang kamu rawat itu pasti akan kamu dapatkan hasilnya walaupun tidak dengan orang yang sama, ya gitu. Karena terkadang ketika kita berpikir masalah hasil dari apa yang kita tanam atau apa yang kita rawat atau apa yang benar-benar di sini kita rumati, ya bahasa Jawanya ya, itu nggak bisa dihitung pakai matematika gitu loh, atau itu nggak bisa dihitung secara angka gitu loh. Karena memang kalau untuk masalah keberkahan tentang apa yang kita rawat itu benar-benar atas kuasa Sang Maha Kuasa. Karena terkadang hasil yang kita peroleh tidak sesuai dengan ekspektasi atau melebihi ekspektasi atau bahkan di luar nalar gitu loh. Itu artinya memang ada campur tangan Sang Maha Kuasa di dalamnya. Dan sama halnya seperti kebaikan yang kamu berikan sama dia, dimana kamu sudah totalitas sekali, tapi dia masih menyakiti dan meninggalkan, ya potensi besar kebaikan itu memang akan dibalas oleh Sang Maha Kuasa melalui orang lain atau bahkan melalui dia nanti yang kembali lagi sama kamu dengan berbagai macam penyesalan, begitu ya. Kemudian ada The Emperor. The Emperor ini energi dari Aries. Kuat sekali di The Emperor ketika disinkronkan dengan Knight of Pentacles, bisa dikatakan bahwa dia begitu sangat emosional ya. Dia begitu sangat emosional. Dia sesuka hatinya, sesuka jidatnya untuk pulang pergi di kehidupan kamu, untuk kayak bener-bener ngasih harapan-harapan ke kamu. Dan dia begitu kayak ngerasa bahwa dia bisa mengendalikan atau mengontrol semuanya. Dia begitu sangat dengan songongnya atau sombongnya ngerasa bahwa sampai kapanpun dia pergi atau seberapa kali pun dia bolak-balik di hidupnya kamu akan tetap welcome di sini. Itu songongnya dia di sini. Karena di Knight of Pentacles dan The Emperor kuat sekali, kayak bisa dikatakan kamu sangat sulit untuk menenangkan dirinya. Karena dia punya prinsip dia sendiri, dia punya kepala dia sendiri, yang dimana prinsip dan kepala dia sendiri itu terkadang kayak benar-benar nyakitin dirinya sendiri gitu loh. Ya, nyakitin dirinya dia sendiri, menghancurkan dirinya dia sendiri. Tapi dia masih kayak oke-oke aja karena dia ngerasa semuanya belum berakhir di sini. Kemudian ada The World, dan The World ini energi dari elemen tanah. Ada Taurus, Virgo, dan Capricorn ya. Elemen tanah lagi-lagi mendominasi. Jadi sesuai dengan apa yang terbaca bahwa kamu masih dalam kehidupan dia, dunia dia, dan kamu juga di sini bisa dikatakan masih menjadikan dia itu dalam kehidupan kamu dan dunia kamu. Karena memang sebenarnya kalian masih saling sayang di sini. Kalian masih saling sayang, tapi secara tidak langsung kalian saling nyakitin dengan sifat kalian masing-masing, dan dari pihak dia ya dari janji dan harapan dia yang tidak baik itu gitu loh, yang bener-bener kayak apa ya namanya ya, udah parah gitu loh di sini ya. Ada Ten of Pentacles dan Ten of Pentacles ini reverse. Kamu berusaha untuk membahagiakan dia walaupun kamu tahu dia nggak bisa bahagiain kamu, atau walaupun kamu tahu dia nggak pernah bahagiain kamu dalam hal finansial. Mungkin dia begitu sangat perhitungan masalah finansial, atau mungkin di sini ketika dia baikin kamu masalah finansial kayak ada tujuan dia tertentu untuk lebih bisa manfaatin kamu secara luas lagi. Karena di Ten of Pentacles yang reverse juga ketika disinkronkan dengan Queen of Pentacles terbaca dengan sangat jelas dari pihak dia di sini untuk masalah membantu ya, atau bahkan ngasih sesuatu ke kamu ya. Ini kayak bener-bener masih ada hitung-hitungannya gitu loh. Dan di Ten of Pentacles yang reverse juga terbaca dengan sangat kuat. Pengorbanan kamu ini sangat tak terbatas kalau masalah uang atau masalah finansial gitu loh. Jadi ya dia masih memberikan harapan dimana untuk masalah apa yang kamu korbankan akan dia balas atau akan dia bayar. Tapi sampai dengan sekarang ini potensi besar belum ada sekalipun yang kamu rasa bahwa dia benar-benar sudah melunasi atau dia sudah membayar sebagian dari apa yang kamu korbankan selama ini gitu loh ya. Karena ketika kamu mengorbankan sesuatu itu bukan
bukan karena energi kamu secara sepihak, tetapi kayak memang ada campur tangan dari pihak dia, di mana dia merayu kamu, atau di mana dia berembel-embel dengan energi utang, atau di mana di sini dia kayak bener-bener menjebak kamu atau lain sebagainya ya. Ada Three of Pentacles dan Three of Pentacles ini tegak lurus ketika disinkronkan dengan Nine of Pentacles yang reverse, terbaca dengan sangat kuat ya, bahwa energi dia ya sebenarnya itu adalah energi di mana dia itu baik, dia itu royal, tetapi sama orang lain bukan sama kamu gitu loh. Dan dia kayak selalu ngasih kamu harapan, di mana harapan itu berkaitan tentang energi. Ketika kamu membantu dia, dia akan lebih bisa kayak membantu kamu di saat nanti dia sukses. Tapi terbaca dengan sangat jelas, di saat dia sukses pun dia nggak bisa untuk nunjukin bahwa dia benar-benar membantu kamu gitu loh. Malah justru dia meninggalkan kamu, atau bahkan di sini di saat dia belum sukses pun dia sudah meninggalkan kamu gitu loh. Dia kayak amat sangat menguras diri kamu, tetapi kalau sama orang lain dia jor-joran sekali gitu loh di sini ya. Jadi banyak sekali kebulsetan yang dia berikan sama kamu ya. Ini bukan tentang energi harapan palsu yang berkaitan dengan omongan saja, tetapi harapan dimana kayak ada action atau tindakan dia terlihat meyakinkan di awal, tetapi ketika selebihnya di sini kayak bullshit gitu loh. Lagi-lagi saya katakan bullshit karena memang nggak ada gambaran yang sangat cocok untuk dia di pembacaan kali ini selain bullshit ya, karena begitu sangat parahnya kepalsuan yang selama ini dia tawarkan, dia berikan, atau bahkan dia doktrinkan kepada diri kamu gitu. Nah ketika ini resonate untuk kamu, atau sebagian resonate untuk kamu, yang harus kamu pahami di Nine of Swords yang tegak lurus ini sesuai dengan judul ini adalah kamu harus benar-benar bangkit dari keterpurukan kamu, dimana kurangi overthinkingnya kamu, dimana kurangi ketakutan kamu, dan kurangi rasa ketidakpercayaan diri kamu ya. Kamu harus bangkitkan kepercayaan diri kamu, kamu harus sehatkan pikiran kamu, dan kamu harus lawan rasa takutnya kamu, dimana kamu bisa baik-baik saja tanpa dia, dimana tanpa kamu dia tanpa kamu itu seperti kayak tak ada artinya gitu loh ya gitu. Beda dengan kamu tanpa dia. Ketika kamu tanpa dia, kamu akan begitu sangat lebih berarti, dan mentari itu akan bisa kamu rasakan hangatnya ya gitu. Ini yang terbaca dengan sangat jelas dari pihak kamu juga. Kamu masih ngerasa takut, atau kamu masih ngerasa kayak kepikiran sama dia, atau kamu masih ada rasa penasaran untuk stalkingin dia terus, dan kurangi itu begitu ya. Baik, itu dari saya, tidak resonate untuk seluruh kalian yang menonton video ini dan bisa bersifat vice versa. Ini hanya sebatas hiburan, so bijak dalam menyikapi, dan sampai jumpa di pembacaan kamu selanjutnya. Bye bye.